Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam dan nikmat sehat walafiat. Tidak lupa sholawat berserta salam yang terlimpahkan kepada Nabi besar yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya, dan kepada kita semua. Di sini saya akan menjelaskan apa itu tasawuf, etika, moral, akhlak. Saudara sekalian pasti tidak asing dengan kata-kata itu. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mencucikan jiwa, menjernihkan hati, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin, serta memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud atau menjauhi hal duniawi dalam Islam, dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Terikat berbagai aliran dalam sufi, sering dihubungkan dengan Syiah, Sunni, cabang Islam yang lain, atau gabungan dari beberapa tradisi. Tasawuf tidak hanya pada wirid maupun zikir saja, namun tasawuf merupakan metode teoritis sekaligus praktis yang terpadu dan holistik yang bertujuan mengantarkan individu muslim menjadi makhluk Allah yang paripurna dan ideal. Saudara dan teman online sekalian, etika merupakan tatanan berlaku berdasarkan suatu sistem tata nilai suatu masyarakat. Tentu, etika lebih banyak dikaitkan dengan ilmu ataupun filsafat. Karena itu, yang menjadi standar baik dan buruk itu adalah akal manusia. Jika dibandingkan dengan moral, maka etika lebih bersifat teoritis, sedangkan moral bersifat praktis. Moral bersifat lokal atau khusus, dan etika bersifat umum. Moral selalu dikaitkan dengan ajaran baik buruk yang diterima umum atau masyarakat. Karena itu, adat istiadat masyarakat menjadi standar dalam penentuan baik dan buruknya suatu perbuatan. Akhlak pada dasarnya sifat yang melekat pada diri seseorang secara spontan yang diwujudkan dalam tindakan maupun tingkah laku manusia. Apabila perbuatan spontan itu menurut akal dan agama, maka tindakan itu disebut akhlak baik maupun akhlak buruk. Akhlak baik atau akhlakul karimah atau akhlak mahmudah, misalnya jujur, adil, rendah hati, pemurah, santun, dan sebagainya. Sebaliknya, apabila buruk disebut akhlak yang buruk atau akhlakul mahmumah. Misalnya, zalim, dengki, iri hati, dusta, dan sebagainya. Baik dan buruk akhlak didasarkan pada sumber nilai yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Saudaraku online yang saya hormati, akhlak mulia merupakan suatu kunci untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan tentram. Dalam sejarah kehidupan telah dibuktikan seorang pemimpin yang memiliki akhlakul karimah dapat mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera serta tentram. Seorang pemimpin yang bobrok akhlaknya ataupun jelek akhlaknya dapat dipastikan bahwa dalam kepemimpinannya ia akan menerapkan cara-cara yang dapat menimbulkan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentunya dapat digunakan sebagai pelajaran bahwa akhlak merupakan suatu hal teramat penting untuk dipergunakan sebagai pondasi dalam segala aspek. Menjaga moral dan akhlak yang baik merupakan sebuah tiang untuk mempertahankan kekokohan jiwa kita. Kembangkan moral, semangat, dan tekadkan untuk terus melangkah menggenggam impian.
Gapailah kesuksesan untuk orang-orang di sekeliling kita yang begitu menaruh harapan besar terhadap diri kita masing-masing. Wujudkanlah segala apa yang kita inginkan dengan segala apa yang kita miliki, salah satunya dengan akhlakul karimah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari, yaitu saat kita berinteraksi dengan lawan jenis di kantor maupun di pekerjaan maupun di tempat kuliah. Sebagai seorang muslim, kita harus selalu mengedepankan akhlakul karimah sehingga menjaga diri dari pergaulan bebas. Dengan demikian, marilah jaga harga diri dan jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga terciptalah generasi-generasi Islam unggulan yang tidak hanya berilmu namun juga berakhlakul karimah. Saudara sekalian pasti bingung dengan apa sih perbedaan dengan akhlak, moral, etika. Perbedaan akhlak dengan moral dan etika dapat dilihat dari penentuan atau standar ukuran baik dan buruk yang digunakannya. Standar baik dan buruk akhlak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Sedangkan moral dan etika berdasarkan adat istiadat atau kesepakatan yang dibuat oleh suatu masyarakat. Jika masyarakat menganggap suatu perbuatan itu baik, maka baik pula nilai perbuatan itu. Maka dari itulah kita harus bersifat baik maupun berakhlakul karimah, memperbaiki akhlak kita, etika, moral, supaya kita dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menghargai maupun berbuat baik dengan sesama manusia ataupun masyarakat yang ada di sekeliling kita. Demikianlah ceramah agama yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas perkataan maupun kata-kata yang tidak sesuai dengan Anda inginkan atau teman-teman yang inginkan. Akhirul halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.